Pak Riko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan saya mau nanti melakukan observasi dengan Pak Riko Iya. di kelas, gitu kan ya. Melihat pembelajaran yang Pak Riko lakukan di kelas, gitu ya. Kelas berapa Pak nanti? Itu ya, kemarin kelas 11. Saya akan ngajar kelas 11 IPA 3. 11 MIPA 3. Pelajaran fisika. Nah, Pak Riko bisa nggak menyampaikan sedikit kira-kira yang mau Pak Riko lakukan nanti di kelas, tujuan pembelajarannya apa sih? Untuk pertemuan yang akan saya berikan, nanti saya bakal mengajarkan tentang gelombang mekanik. Jadi siswa itu nanti dituntut untuk bisa menyebutkan atau menjelaskan persamaan yang ada pada simpangan. Menyebutkan atau Menjelaskan persamaan yang ada pada persamaan gelombang mekanik. menjelaskan persamaan gelombang mekanik. Iya, pada simpangan. Ya. Mekanik ya. Itu aja, menyebutkan dan menjelaskan saja. Nanti kan Persamaan gelombang mekanik. setelah kita udah menjelaskan dan menyebutkan persamaan gelombang mekanik, nanti siswa dituntut untuk bisa membuat membuat persamaan juga dari data yang telah diberikan. Ya, membuat persamaan ya. Iya. Membuat persamaan apa nih Pak? Gelombang mekanik. Persamaan gelombang mekanik. Dari informasi yang diberikan. Jadi udah bisa menyebutkan dan menjelaskan ya. Iya. Dan menjelaskan persamaan gelombang mekanik, kemudian membuat persamaan. Iya, betul. Membuat persamaan gelombang mekanik. Hanya apa? Ya hanya dua saja atau ada lagi yang mau Dua dicapai? aja. Dua aja. Dua saja. Berarti membuat persamaan gelombang mekanik ya. Nah, kira-kira Pak Riko yang ingin Pak Riko kembangkan dalam tujuan pembelajaran ini di bagian mana? Dikembangkan ya setidaknya dengan persamaan gelombang mekanik yang diberikan, siswa itu udah bisa nanti kalau misalnya dikasih studi kasus, siswa dapat membuat persamaannya gitu Pak. Berarti bagian apa itu, bagian intinya ya, Iya. supaya anak bisa Jadi nanti bagian inti, jadi sebenarnya lebih ke evaluasi Pak. Kan di evaluasi. pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang definisi dari simpangan, terus satuan-satuan yang ada pada simpangan, dan saya juga sebenarnya sudah mengajarkan bagaimana cara membuat persamaan dari informasi yang telah diberikan. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti saya bakal mengevaluasi lagi ke anak-anak supaya anak-anak bisa mengingat dan memahami kembali tentang persamaan gelombang dan membuat persamaannya. Berarti yang hendak dicapai di bagian penilaian. Iya. Penilaiannya. Di bagian Jadi Pak evaluasi. Riko ingin melakukan evaluasi terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan, gitu ya. Betul. Berarti yang mau dikembangkan di bagian penilaian ya. Iya. Bagian penilaian ya. Nah, penilaian ini penilaian yang sifatnya formatif atau sumatif? Sebenarnya tuh baru sumatif Pak. Sumatif. Karena kan ini belum kita kan belum waktunya ulangan Pak ya. Jadi maksudnya diperdalam dulu anak-anaknya pemahaman tentang gelombang mekaniknya. Kalau misalnya sudah siap, baru kita nilai secara formatif. Oh gitu. Berarti kalau sudah kalau sudah memahami semuanya, baru dilakukan penilaian. Iya. Nah, sumatif berarti itu ya? Iya. Sumatif ya, penilaian sumatif. Bagian sumatif. Bagian formatifnya ada yang mau dinilai juga? Kalau untuk ini sih saya lebih ke review dulu anak-anaknya gitu. Jadi belum ada penilaian yang formatif banget. Formatifnya nggak? Belum. Berarti langsung sumatif. Iya, betul. Langsung sumatif ya, di akhir berarti ya? Iya. Berarti penilaian formatifnya enggak ya? Kira-kira strategi yang mau disiapkan Pak Riko nanti apa nih untuk supaya tujuan pembelajarannya tercapai? Supaya pertama kan pasti kita mereview materi dulu ya. Nah, jadi nanti metode yang saya sampaikan tuh lebih ke ceramah dulu. Metode ceramah. Nanti ceramah itu kan terdiri dari review, nanti mereview kembali materi. Nanti setelah kita review materinya, baru dibikin kelompok belajar biar anak-anak bisa saling membantu gitu ketika dikasih sebuah berdiskusi dong ya? diskusi. Berdiskusi ya, diskusi.
Oke, terus? Itu aja. Itu aja? Iya. Diskusi, setelah diskusi kemudian? Baru menyampaikan simpulan gitu. Kesimpulan, diskusi dan tanya jawab berarti ya? Iya. Si tanya jawab. Oke, baik Pak Riko. Apa namanya? Nanti saya akan masuk ke kelas Pak Riko ya. Yep. Berarti Pak Riko besok kelas 11 MIPA 3 ya. Berarti bisa saya masuk nanti. Izin ya Pak Riko ya, saya Siap. masuk ya. Baik Pak Riko, saya kira itu dulu ya untuk percakapan kita sebelum kita observasi nanti di kelas ya. Terima kasih Pak Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana nih kabar semuanya? Baik gak? Alhamdulillah baik. Iya. Nah, karena sekarang hari ini puasa dan udah siang-siang banget ya, untuk meningkatkan mood belajar kita, Bapak pengen kasih yel-yel sedikit ya. Kalau misalnya saya tanya, hai, kalian bilang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau misalnya saya bilang, hello, tepuk tangannya Kali. 1 kali, gitu ya. Kalau hai berapa kali? 2. Kalau hello? 1. Oh, oke, saya tes ya. Hai. Emang iya? Iya. Oh iya. Oke. Hai. Hello. Hello, hai. Ada yang salah kan tadi gimana? Kalau hai 2 kali. Hai 2 kali. Hello 1 kali. Hello. Hai. Hello, hai. Ya, kasih buat semuanya. Nah, sekarang hari ini kita bakal belajar tentang gelombang mekanik ya. Nah, sebelumnya kan Bapak pernah bahas ya, kalau gelombang mekanik itu adalah gelombang yang butuh media perambatan ya. Gelombang yang butuh medium untuk merambat. Nah, ketika kita belajar gelombang, nanti kita pakai persamaan ini ya. Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Nah, sekarang Bapak coba review lagi nih ke anak-anak semuanya. Kalau misalnya Y itu apa ya? Simpangan ya. Simpangan itu apa? Asip posisi partikel terhadap waktu. Nah, kita lihat nih, simpangan itu ada letaknya di mana? Letak simpangan itu bisa di mana-mana ya. Bisa ada di tengah, bisa di atas, bisa di posisi 0, bisa di bawah banget atau di sini. Kenapa bisa beda-beda? Karena dipengaruhi oleh waktu ya. Simpangannya dipengaruhi oleh waktu. Lanjut. Nah, ketika simpangan berada di titik maksimum, kita sebut sebagai apa? Ymax ya. Ymax atau apa? Oke, istilahnya itu adalah amplitudo. Kapan sih simpangan bernilai maksimum? Ayo, ingat gak? Kapan sih Y bernilai maksimum? Kita lihat Y sama dengan A sin omega T plus minus Ks. Ini kan trigonometri ya. Trigonometri itu sin. Kapan sih sin bernilai 1? 90 derajat ya. Sinus bakal bernilai maksimum ketika sin itu bernilai 90 derajat. Sin 90 derajat berapa? Sin 90 sama dengan A kali 1. Nah, berarti simpangan bernilai maksimum ketika sinus 90 derajat. 1 kali A sama dengan A. Berarti simpangan bernilai maksimum ketika memiliki nilai sebesar A. Gitu ya. Lanjut. Omega itu apa? Oke, omega kecepatan dapat ditentukan dengan persamaan apa? Omega sama dengan 2V dibagi T. T itu apa? Periode ya. Periode dapat ditentukan dengan persamaan apa? T sama dengan apa? T kecil dibagi M. T kecil itu apa? Waktu total ya. Dibagi sama banyak
banyak tangan ya, atau gelombang bisa juga. Oke, sip. Lanjut apa lagi? Kak, itu apa? Oke, bilangan gelombang ya. Bilangan gelombang dapat ditentukan dengan apa? Dengan menggunakan persamaan K sama dengan 2Q dibagi lambda ya. Lambda itu adalah panjang gelombang ya. Nah, misalnya Bapak mau nanya nih. Misalnya di sini ada gelombang ya. Misalnya 1, 2 ada gelombang dari awal sampai akhir, dia melambat dalam waktu 10 detik ya. Dan panjang totalnya ini adalah 10 meter. Nanti pertanyaannya, tentukan nilai dari periodenya. Berapa periodenya? Jadi tentukan berapa? Nah, panjang gelombang bisa ditentukan pakai kesalahan ini ya. Panjang total dibagi sama jumlah getarannya. Ada berapa? Panjang totalnya berapa? 10. Panjang gelombangnya? Oke, 10 bagi 2,5 sama dengan berapa? 4 meter. Ya, masih gampang? Salin dulu. Ada yang belum Bapak sampaikan. Tadi kan kita tahu ya, kalau simpangan itu punya persamaan A sin apa? Omega T plus minus AF ya. Nanti A ini bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Kalau misalnya simpangannya bernilai positif, berarti gelombangnya lagi naik atau lagi turun? Naik. Gelombangnya lagi naik. Kalau gelombangnya negatif, berarti gelombangnya lagi turun. Ya. Lanjut. K itu nilainya bisa positif, bisa negatif ya. Kalau K-nya bernilai positif, berarti gelombangnya ke kiri atau ke kanan? Kiri. Cakep ya, gelombangnya ke kiri. Kalau K-nya bernilai negatif, berarti gelombangnya lagi ke kanan. Ya. Ini ada contoh soal ya, ada contoh gambar. Misalnya ada gelombang, ini ya. Nanti persamaannya seperti apa? A-nya negatif atau positif? Kenapa negatif? Gelombangnya lagi turun. Sin omega T plus atau minus? Dia ke kanan. Kalau ke kanan berarti hanya minus KX, gitu ya. Sip. Lanjut lagi ya. A positif sin omega T plus A plus KX. Ya. Oke. Lanjut dulu ya, catat. Nah, nanti sambil nyatet kita coba bagi kelompok ya. Di sini ada berapa orang? 4, 8 tambah 8, 12, 12. Ada 19 orang. Nah, dari 19 orang nanti kita bagi 4 ya. Satu kelompok 4. Tidak sih. 19 bagi 4. Bagi 4 aja ya. Berarti nanti ada 5 kelompok ya. Jadi satu kelompok dibagi jadi 5 orang. Satu kelompok nanti ada 4 orang ya. Nanti 5 orang bisa 10 udah ya. Terus mana nih 1, 4. Bil. Ini bil. Dia jadi 5. Y sama dengan 0,2 ya. Sin 10 VT min 29/3 pi X gitu ya. Nanti dari sini kita seperti ini ya. Kira-kira nanti amplitudonya berapa gitu ya. Terus lambdanya berapa? K-nya berapa? Ya. Periodenya berapa? Frekuensi sekian. T sama. Ya, segini dulu deh ya. Nah, sekarang juga disebutin dulu ya. Berapa sih besar amplitudo? Ini ada pertama simpangan ya. Nah, dari pertama simpangan ini nanti kita suruh menentukan ya. Informasi yang ada di bawah ini. Amplitudonya berapa? Bentar, di sini dikasih tahu ya. Y dalam meter dan X, Y dalam meter X dalam meter dan T dalam detik ya.
Nah, amplitudonya berapa? Amplitudonya? Oke, 0,2 meter. Lambdanya berapa lambdanya? Nah, ingat kalau misalnya kita mau jadi lambda pakai persamaan apa? H sama dengan 2pi bagi lambda. Nah, sekarang K-nya berapa? Berapa? Oke, ada 29. Atau ini ada artinya. Kasih aja. Nah, tadi gimana kalau kita mau jadi lambda? Kita pakai persamaan K ya. 2pi bagi lambda. K-nya berapa K-nya? Oh itu ya, 29 per 3 gitu ya. Sorry, ini 29. Sorry ya, maaf. Ini jangan, ini saat I X. Tadi K-nya berapa K-nya? 1 ya. Pi ya. Sama dengan 2pi dibagi lambda. Berarti lambdanya berapa? 2pi dibagi 2 sama dengan berapa? 2pi dibagi pi ya. Berapa jadinya? Oke, 2 meter. Lanjut, kalau misalnya kita mau jadi periode. Kalau jadi periode gimana? T sama apa? Pakai omega ya. Oke, 2pi per T. Omeganya berapa? Oke, 10pi ya. Sama dengan 2pi dibagi T. T-nya seberang ya. T-nya di sebelah. 10-nya turun. 2pi dibagi 10pi. Jadinya berapa? Oke, T-nya sama dengan 0,2 detik. Gitu ya. Lanjut. Ya. Baik, Pak Riko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Riko? Tadi sudah pengajar di kelas 11 MIPA 3. Menurut Pak Riko, dari apa yang sudah Pak Riko lakukan di kelas, berikut juga dengan sebelum pra observasi ya, tujuan pembelajaran, kemudian juga dengan area pengembangan yang mau Pak Riko capai dan juga strategi yang digunakan, kira-kira Pak Riko ada catatan tersendiri tidak? Secara teknis sih mungkin dari strategi pembelajaran sudah terlaksana Pak ya. Cuma mungkin tapi emang nggak bisa dipungkiri kalau tadi pas eksekusinya ada beberapa hal yang saya rasa kurang dalam penyampaian materinya. Apa tuh kira-kira? Ya misalkan yang pertama itu masalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Menyampaikan tujuan. Di pembelajaran itu saya lebih fokus ke evaluasi materi sebelumnya. Jadi lebih ke review materi tanpa dikasih tahu kita belajar apa sih gitu. Ya, oke. Jadi Pak Riko lebih fokus kepada penilaian. Saya langsung lebih fokus ke review materinya dulu gitu loh, datang langsung review materi. Aturan kan gimana pun juga. Fokus pada review ya. Pada review materi terus. Ada lagi Pak Riko? Mungkin pas lagi pembelajaran saya agak sedikit cepat gitu. Jadi emang kan lagi bulan puasa ya Pak. Jadi saya merasa kayak kejar target gitu loh. Masalah tujuan pembelajaran saya kan misalnya review materi, bikin kelompok kecil gitu kan. Nah tuh jadi kayak dikejar-kejar waktu gitu. Jadi tempo mengajarnya cepat gitu ya? Cepat. Cepat sekali tempo belajar ya. Kira-kira kenapa tempo mengajar lebih cepat tuh? Karena itu ya, karena apa itu tadi ya? Karena alokasi waktunya Pak. Alokasi waktunya ya. Iya. Alokasi waktunya Kan karena lagi puasa jadi kan secara mau nggak mau pun jadi agak terpangkas waktunya gitu. jadi harus lebih cepat begitu ya? Iya betul. Gitu ya. Memang kan kalau di bulan puasa waktunya memang pasti terpotong. Iya. Gitu, waktunya pasti terpotong gitu. Nah, kira-kira kalau memang pasti waktunya itu pasti terpotong dengan tujuan pembelajaran yang Pak Riko sampaikan, kira-kira mesti bagaimana nih?
Ya emang kalau misalnya lagi puasa ya berarti emang kita juga harus bijaksana kan. Gimana pun juga kan siswa juga pasti capek. Gitu Siswa ya. juga capek. Kadang kalau temponya terlalu kita yang terlalu semangat, sedangkan anaknya lagi fokus beribadah kan juga mungkin fokusnya jadi kepecah belah gitu. Karena kan ada siswa yang kalau puasa bisa menikmati, kadang ada orang yang puasa itu merasa agak sedikit terbebani gitu. Jadi nanti fokus belajarnya mungkin mereka jadi agak sedikit sulit gitu. Mungkin kita harus turunin temponya lagi gitu. Buat Diturunkan temponya. Iya. Oke, berarti kalau begitu dengan diturunkan temponya, nanti dengan TP yang mau disampaikan ya kira-kira TP juga pasti bakal dikurangi sedikit gitu. TP-nya bakal dikurangi. Iya. Jadi sebenarnya apa namanya, nggak jadi masalah ya kalau alokasi waktu sedikit, itu berarti kan nanti tinggal kita yang mengurangi TP-nya kepada Iya. anak gitu ya, kemudian Iya. sama apa namanya, temponya ya, tempo mengajarnya Perlambat sedikit. diperlambat. Iya. Oke. Jadi tujuannya supaya anak-anak kalau lebih lambat Sebenarnya bukan lebih lambat sih, lebih ke apa ya? lebih menyerap gitu atau bagaimana? Ya pertama supaya anaknya bisa lebih menyerap dan anaknya juga bisa fokus gitu. Karena kan gimana pun juga puasa kan pasti energinya banyak yang kuras gitu Pak ya. Jadi mungkin energi untuk menyerap materinya juga agak sedikit berkurang gitu. Berarti kalau begitu nanti pada pertemuan yang akan datang dalam suasana masih puasa begini, berarti nanti akan ada perampingan TP begitu ya, ketika Pak Riko mau mengajar lagi di kelas. Iya, ada TP-nya kemungkinan gitu ya. TP-nya bakal dirampingkan juga. Dirampingkan Iya. ya. Kemudian temponya tidak terlalu cepat lagi gitu ya. Iya betul. Oke. Eh, ya sebenarnya apa namanya, sudah bisa langsung action nih Pak Riko, ya sudah bisa langsung action sebenarnya. Kalau dengan kondisi puasa itu berarti apa namanya, mengurangi TP-nya, kemudian temponya juga diperlambat, Iya. ya kan? Jadi apa namanya, berarti tidak itu ya, apa namanya, untuk terhadap konten materinya yang banyak gitu barangkali, atau dengan TP yang banyak, Iya. kendala nggak? Sebenarnya sih nggak kendala juga karena kan nanti kita bisa apa ya? Mungkin siswanya bisa di apa ya? Kita bisa menyampaikan materi, nanti siswa bisa menyerap apa ya? Mungkin bisa kita kasih tugas gitu. Tapi Gitu nanti ya. tetap kita evaluasi lagi setelah dikasih tugas. Oh, itu dalam rangka ketercapaian TP-TP barangkali, Iya. yang TP banyak begitu. Iya. Jadi kalau dalam puasa ini di waktunya berkurang, nanti setelah puasa akan di push lagi. Iya. Oh begitu, di push lagi ya. Iya. Jadi hanya karena puasa aja nih ya, TP-nya dikurangi, temponya diperlambat. Nanti setelah puasa Iya. di push lagi ya, Bisa di-push lagi. di push lagi. Nah, TP-nya diperbanyak lagi pada saat pembelajaran begitu iya, di kelas. bisa. Karena kan kalau Gitu. misalnya setelah puasa itu kan alokasi waktunya udah kembali normal gitu Pak. Jadi TP-TP masih bisa banyak yang diselesaikan. Masih bisa ya? dikembangin lagi. Dikembangkan dan diselesaikan ya. Iya. Oke. Alokasi ngajar, apa namanya, tempo mengajarnya juga cepat lagi. Sebenarnya bukan masalah lebih cepat bisa, tapi nanti lebih ke penekanan anak-anaknya aja. Tadi kan anak-anaknya pasti banyak agak gapnya banyak Pak ya. Paling nanti lebih ke siswanya itu nanti lebih apa istilahnya? Kita lebih memfokuskan ke siswa yang kurang bisa gitu. Jadi maksudnya kita belajar materi mungkin tetap sama, tapi nanti anak yang agak sedikit kurang nanti kita bisa lebih kasih ke pedalaman materinya gitu. Oke, kalau gitu kita udah sampai pada komitmen sebenarnya. Komitmen untuk menjalankan TP-TP tadi pada kalau masih puasa dirampingkan, kemudian agak lambat tempo mengajarnya begitu ya. Iya. Oke deh. Terima kasih Pak Diko. Ya, mudah-mudahan bisa berkembang lebih baik lagi. Amin. Ya, baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.